Oke, selamat siang Anda semua. Oke. Sudah makan? Sudah. Tadi habis istirahat belum makan? Udah Ibu. Udah. Oke. Pertama kita mulai pembelajaran PKN kita dulu pada hari ini. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Sandi silakan pimpin doa kita pada hari ini. Baik Bu, siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Oke, Ibu aksen terlebih dahulu. Sandi, Hadir Bu, hadir. Miza, Ibu. Hengki, Tidak hadir Ibu. mana Hengki? Dia ada Mami Ibu. Oke, ya sakit. Baru ini hadir Ibu. Hadir Habib. hadir Bu. Hana, hadir Bu. Oke, cuma Hengki ya yang tidak hadir hari ini. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, semangat ya Anda semua. Nah, pada kali ini kita ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, sebelum mulai, karena kita belajar hari ini mengenai keberagaman suku bangsa, Ibu mau kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Tapi Ibu minta ada satu orang yang bisa memimpin ke depan. Siapa yang memimpin? Nyanyi Bu. Yang cowok ada yang memimpin? Nyanyi. Oke, Bu. Oke, Miza silakan di depan. Miza, pimpin. Jadi kita pada hari ini Miza ayo ke depan. Habib yang memimpin? Ya. Habib aja. Aku pasti jadi caranya. Oke, silakan Habib aja. Silakan Miza. Nah, ini kita nyanyikan bersama-sama ya. Silakan berdiri Anda semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu kuasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Nusantara, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bangsa, kita bela bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk Anda semua. Terima kasih Miza. Nah, langsung saja kita masuk pada pelajaran hari ini. Sebelum masuk, Ibu ingin mengulang dari pembelajaran kita pada minggu lalu. Anda semua tahu apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Sudah Bu. Apa Sarah? Apa yang kita pelajari minggu lalu, Sarah? Mengenal Pancasila Bu. Oke, mengenal Pancasila. Ada berapa Pancasila, Sarah? Ada 5 Bu. Oh, pintar. Oke, Sarah masih ingat ya pembelajaran minggu lalu? Iya Bu. Oke, langsung saja kita masuk. Pertama, kita mulai dari tujuan pembelajaran dulu. Nah, Habib silakan dibacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mampu mengidentifikasi keberagaman suku bangsa di Indonesia.
Yang kedua, mampu menjelaskan pentingnya menghargai perbedaan suku bangsa. Yang ketiga, mampu menjaga identitas suku bangsa Indonesia. Yang keempat, mampu menjaga sikap toleransi terhadap berbagai perbedaan suku bangsa. Yang terakhir, Bu, mampu membuat kepada supaya hidup Indonesia, Bu. Nah, di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Nah, 5 tujuan pembelajaran ini akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, silakan Anda simak video di sini. Nah, video yang ditampilkan ini nanti akan Ibu tanya apa yang ada dalam video nanti. Habib, apa yang Ibu katakan, Habib? Mau nyimak video pembelajaran, Bu? Ya, nanti Habib ya akan ditanya ya setelah video ini apa isi dari video. Oke, Nggak Habib? mau. Dan mari kita saksikan bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya dengan suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Kemudian, meski banyak perseteruan akan timbul akibat perbedaan, Nanti pesan moralnya, Bu, kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain sesuai dengan ras, budaya, agama maupun kebiasaan mereka. Kita harus saling menjaga, saling itulah Bu. Oke, terus untuk hari ini ya video yang sudah Ibu tampilkan. Sekarang langsung saja kita masuk. Pertanyaan Ibu, apa itu suku? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu suku? Atau Anda semua pasti punya suku kan? Ya. Ada. Nah, sekarang sukunya apa? Caniago. Oke, Caniago itu termasuk dalam suku Minangkabau. Kalau Habib, sukunya? Dari Aceh, Bu. Oke, Habib dari Aceh. Sandi, sukunya apa Sandi? Beta asma, Bu. Asma. Oke, beragam ya suku ada dari sini, ada dari Minangkabau, Asma, ada juga yang dari Aceh. Nah, itulah yang kita sebut dengan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Pertanyaan kedua, kenapa Indonesia memiliki banyak suku? Karena Indonesia itu banyak pulau-pulau. Oke, jawaban minum 1. Ada yang lagi? Ada lagi? Penduduknya banyak, Ibu. Oke, kedua, ketiga. Ada lagi? Ada lagi? Oke,
bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki persamaan budaya, bahasa daerah, adat istiadat, dan kebiasaan tertentu. Setiap Oke, terima kasih Sandi. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya suku bangsa itu adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu tempat yang memiliki persamaan budaya, tradisi, kebiasaan, dan istiadat, dan juga bahasa daerahnya. Nah, setiap suku itu memiliki apa saja? Bahasa. Oke, bahasa yang kedua apa yang ada? Tiga. Rumah adat. Dua. Daerah. Lima. Daerah. Selanjutnya. Lanjut. Selanjutnya. Nah, Ananda tahu ada fakta menarik mengenai suku-suku yang ada di Indonesia. Apa itu? Mau tahu? Oke, Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki suku terbanyak, yaitu ada 1.300 suku yang ada di Indonesia. Banyak ya di Indonesia suku kita. Banyak Ibu. Contohnya juga di Minangkabau, kita Minangkabau, tapi dari Minangkabau itu banyak juga pembagian suku. Ada suku Boto, Pili, Jambat, Caniago, dan masih banyak lagi. Nah, lanjut kita masuk mengenai keberagaman suku yang ada di Indonesia. Rani, silakan baca, kayaknya kami ngantuk deh dari tadi. Silakan dibaca yang pertama. Keberagaman suku bangsa adalah keadaan masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Lanjut. Keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi dan mempererat persatuan. Oke, apa yang sudah disampaikan oleh Rani tadi kita ulas kembali dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Tadi ada 2 orang anak yang bertengkar tentang apa? Sulit. Warna kulit. Yang satu? Merah. Katakan kalian albino. Yang satu lagi? Hitam. Girek. Negro, ya. Nah, mereka itu saling bertengkar masalah kulit mereka, padahal itu tidak boleh karena itu akan merusak hubungan persaudaraan kita. Justru dengan keberagaman yang ada kita harus menjadi bersatu. Nah, ingat itu ya Ananda, karena Ananda ini beda-beda nih, ada dari Aceh, Asmat, Papua, dan yang lainnya. Tolong dijaga persatuannya. Bisa? Bisa. Oke. Lanjut. Nah, Ibu ada data nih, ada beberapa suku terbesar yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat, kita tinggal di Sumatera Barat ya. Minangkabau berada pada urutan berapa? 7. Dengan populasi sekitar 6 juta 6 juta. Banyak orang Minangkabau. Nah, ini baru beberapa suku yang ada di Indonesia. Sekitar 50. Tadi ada berapa? 1.300. Masih ada 1.250 lagi suku yang ada di Indonesia. Kira-kira ini beberapa suku yang ada di Indonesia. Ada Jawa, Sunda, Melayu, Batak, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kita masuk sampai di sini ada paham? Paham. Oke, kita lanjut. Apa yang menyebabkan ada banyak suku di Indonesia? Pertanyaan yang pertama tadi. Yang pertama tentang geografis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan seperti yang disampaikan oleh Liza tadi. Yang kedua, pengaruh sejarah. Habib, silakan membaca yang pengaruh sejarah. Sejak dahulu Indonesia didatangi oleh bangsa lain untuk berdagang. Akibatnya terjadi percepatan budaya yang berbeda Indonesia dan semakin beragam. Nah, yang apa tadi Habib? Pengaruh sejarah. Karena kita dulu pernah dijajah ya. Ada yang dari Inggris, Belanda, itu juga menyebabkan Jepang. Itu mulanya ada orang yang bermata sipit ya, berkulit. Jepang mulanya lebih putih, rasnya berbeda juga. Nah, yang ketiga Hana,
tinggal di tempat orang lain, kita akan menyesuaikan bahasa dan kebiasaan dengan tempat yang baru kita tinggali. Contoh, Sandi namanya tadi? Asmanya, Papua. Sandi sekolah di Minangkabau. Sandi mulai terbiasa kan dengan bahasa Minang. Bahasa Papua nggak orang ngomong di sini? Tidak. Bahasa apa? Bahasa Minang. Bahasa Minang itu, makanya Sandi harus menyesuaikan bahasa Sandi dengan bahasa yang di sini. Nah, itulah fungsi bahasa Indonesia untuk mempersatukan bahasa kita yang berbeda dari wilayah di Indonesia. Nah, yang keempat, Iza, Perbedaan kondisi alam, Bu. Jadi setiap daerah itu memiliki kondisi alam berbeda seperti pegunungan, pantai, dataran rendah dan hutan, dan juga perbedaan lingkungan yang mempengaruhi cara berpakaian, berrumah, mata pencarian, dan juga kebiasaan dari masyarakat. contoh, Contohnya ada rumah gadang di Sumatera Barat, lanjut. rumah panggung di daerah rawa, rumah beratap tinggi di daerah hujan. Oke, sebagai contoh sederhana di sini kita orang Minang, ada yang tinggal di pesisir pantai, ada yang tinggal di pegunungan. Biasanya kalau yang paling mencolok itu orang tinggal di tepi pantai, bagaimana bahasanya? Lebih keras, Bro. Lebih keras, itu pengaruh bahasanya biasanya lebih keras. Kalau yang di pegunungan biasanya agak enggak lebih keras dari yang tinggal di pantai. Nah, itulah beberapa faktor. Ada berapa Habib faktornya, Habib? 5. Ada apa tadi, Bu? Faktor yang menyebabkan Indonesia beragam ada berapa, Habib? Ada 4, Bu. Oke, disimak ya, Habib. Bu. Nah, sekarang kita masuk mengenai macam-macam suku di Indonesia. Nah, di sini Ibu hanya mengambil 5 suku. Ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kita masuk pertama yaitu Minangkabau. Asalnya dari Sumatera Barat. Ciri khasnya rendah. Ciri yang rendah. Ciri khas dari suku Minangkabau, Pak? Materialisme. Material, ada dua materialisme, Pak. Garis keturunan dimulai dari garis keturunan. Bintang Nah, ini adalah suku Minangkabau, suku kita di ranah Minang di Sumatera Barat. Nah, lanjut ada suku Jawa, daerah asalnya ada beberapa, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Yogyakarta. Ciri khasnya apa, Sandi? Bahasanya Jawa. Lanjut. Rumah Solo. Nah. Kayak kulit dan batik. Ya, biasanya batik itu terkenal di daerah Jawa. Ada hal positif yang perlu kita contoh dari orang Jawa. Apa tuh? Lemah lembut, ramah dan menghormati orang tua. Lanjut. Ada suku Dayak. Dari mana? Kalimantan. Dari Kalimantan. Asal ciri khasnya memiliki rumah panjang, ada tarian tradisional dan juga kerajinan khas. Lanjut, suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Nah, ini kira-kira pakaian adatnya, rumah adatnya, dan ini kapal pinisi yang ada di Sulawesi Selatan. Lanjut, yang terakhir suku Sandi. Sandi berasal dari Papua. Oke, ciri khasnya apa, Sandi? Biasanya kalau dari suku Sandi itu apa? Ciri khas dari suku Asman Sandi? Kami punya tarian daerah, Bu. Apa tuh? Kami Dari apa, Sandi? Oh iya, di Papua itu ada budi cenderawasih ya, Sandi. Jadi paling dari Papua itu. ya. Oke, rumahnya rumah apa, Sandi? Hanoi. Iya. Rumah dasarnya Hanoi kan? Ya. Oke, kapan-kapan ajak kami ke Papua ya, Sandi. Mirip Sandi. Enggak, kira-kira nanti kalau ada tariannya pakai ini, ibu lupa apa nama tarian dari Papua? Bisa seperti itu. Sandi bisa berbahasa Papua, Sandi. Sedikit-sedikit. Bisa. Oke, baik sekali. Nanti ibu mau coba kayak mana ibu mau mempraktekkan Sandi coba bahasa Papua,
ini mah dialog ya, berbahasa bahasa karena kita berbeda suku. Nah lanjut, ada bentuk keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah karena tadi kita ada suku ya, suku itu ada meliputi pakaian, rumah adat dan yang lain, maka dari suku itu timbullah anak-anaknya. Paham nggak maksud anak-anaknya di sini? Maksudnya tuh kalau dalam satu suku itu pasti kita punya kebiasaannya, kemudian pakaiannya, gimana bahasanya, itulah timbul dari yang adanya suku-suku yang ada di Indonesia. Di antaranya seperti ini, bahasa, contohnya ada bahasa Minang, Jawa, Sunda, Melayu, Toraja, Papua, dan juga masih banyak yang lain. Ada rumah adat, rumah apa? Ada rumah Padang, Honai dari Papua. Papua. Pakaian adatnya ada ulos dari Batak. Kira-kira dari 4 gambar ini mana yang Sumatera Barat? Di sini. Ini. Ya. Oke. Kalau yang ini dari mana? Papua. Papua. Sandi, ini kan Sandi? Ya, Papua. Oke. Ini dari mana? Sulawesi. Jawa. Ini dari mana? Dari Sulawesi. Nah, ada lagi tarian daerah, ada tari kecak dari Bali, piring dari lagu daerah ada Kusem, Minangkabau, Lomba-lomba Pisang, alat musik tradisional ini apa namanya? Habib ini apa Habib? Ini? Gamelan. Kayak gitar ini, terus ini sabit. Sore. Oh, gak tahu kan? Ya, ada juga berita ada begal-begal kan yang ada di sini. Itu isi santai kemana daerah Jawa. Jangan kita masih kecil, masih kelas 3. Jangan ketahuan ya anak ibu. Nah, ada beberapa manfaat kita mempelajari keberagaman suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, syarat bisa. Kenapa kita tahu kita belajar daerah lain, Bu? Oke. Yang kedua, Sandi. Menumbuhkan persatuan perbedaan membuat kita belajar di rukun. Yang ketiga, Hana. Menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang terkenal dengan budayanya yang beragam. 4, Habib. Mengatasi toleransi. Kita belajar pegangan lain. Yang terakhir, tadi. Menambah teman Bu, kita dapat berteman dengan siapa saja. Contohnya, contoh sederhana. Saya berteman dengan Sandi Bu. Oke, itu contoh sederhana kita belajar suku di Indonesia ya. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini. Tapi Ibu lihat Sandi sudah mengantuk di sini, dia sudah menguap. Nah, Ibu ada sebuah lagu yang akan kita nyanyikan pada hari ini. Nah, lagu ini juga berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Mau bernyanyi? Mau. Oke, kita bernyanyi dulu ya. Nah, di sini ada lagu mengenai lagu
Nggak ada, jawab kosong. Contoh ya sebab contoh keberadaan suku di Indonesia ada suku Minang, suku Sunda, suku Jawa, Ya. Batak, Betawi, Asmat, suku Dayak, suku Baduy, suku Bugis, suku Gayo, suku Mat. Oke, tepuk tangan. Nah, lagi. Ibu mau dua lagi deh. Siapa yang mau? Sandi mau nomor berapa? Nomor 1. Oke. Apa manfaat kita belajar suku di Indonesia? Kita mengetahui bahwasanya di Indonesia itu ada banyak suku dan perbedaan itu menjadikan kita bersatu dengan seperti sekarang kita bineka tunggal ika. Oke, minta tepuk tangan untuk Sandi. Lagi. Rani mau nomor berapa? 3, Rani semangat Rani. 3 Bro. Oke. Apa itu suku? Coba jawab dengan bahasamu sendiri. Suku itu identitas kita. Oke, identitas kita ada yang bisa melengkapi? suku ciri khas. Oke, sudah dilengkapi juga oleh Anan. Jadi suku itu identik dengan identitas, ciri khas kita, atau ciri khas suatu masyarakat yang ada di suatu tempat. Oke, tepuk tangan untuk Rani dan juga. Kayaknya tadi penuh udah siap mengantuk di HBB tadi. Kita minta deh dari Habib nomor berapa Habib? Menabok. Gak ada nomor atau Habib. Pilih 2 4 5. Karena suka biru jadi tidak menerima aja ibu. Oke. Bagaimana sudah tadi yang minta 2 nomor Habib. Tak suka umur sama kuning bu. Pilih Habib jawabannya atau beda. Langsung aja deh warna gelap. Suku apa yang ada di Sumatera? Aduh. Apa Habib? Suka apa sih namanya? Minangkabau nggak sih bu? Oke, betul. Satu lagi nih mampu. Nah, yang terakhir salah. Dari mana asal suku Asma? Dari Papua Ibu. Oke, betul. Nah, oke, kita sudah game singkat. Sekarang Ibu mau Ananda semua ngerjakan RKPD yang sudah Ibu buat. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini ada RKPD yang sudah Ibu buat. Nah, ini akan Ibu bagikan kepada Anda semua. Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Langsung saja dibagi. Ini 1 kelompok, ini 1 kelompok. Oke? Silakan dibentuk lingkaran dulu. 1 kelompoknya. Habib, jangan lingkaran Habib. Silakan berisi. Oke, silakan Nana. Nah, di sini bisa. Nah, ini ada KPD. Kita kelompok 1, ini kelompok 2. Dah. Sebelum dimulai, silakan dibuka di halaman kedua. Halaman kedua, di sini ada petunjuk penggunaan. Silakan dibaca lagi. Bacalah setiap petunjuk dengan baik. Kerjakan bersama dengan kelompokmu. Diskusikan jawaban dengan sopan. Semua anggota kelompok harus bekerja sama. Oke, di sini ada 3 aktivitas yang akan Anda kerjakan. Yang pertama ada aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3. Ibu mau satu-satu dari kelompok akan menampilkan nanti. Silakan dikerjakan aktivitas 1, 2, dan juga 3. Kalau ada yang ragu silakan ditanyakan ke Ibu. Setelah Anda mengerjakan kita akan mempresentasikan di depan. Oke? Oke bu. Oke, silakan dikerjakan Ananda. Tidak ada yang bermain HP Ananda. Kalau ada yang bermain HP nanti Ibu ambil HP-nya ya Habib. Ini. Iya Habib. Iya, nanti diambil ya Habib. Jangan main HP ya Habib.
Nggak ada suku itu. Seperti tadi jangan kita memecah belah ya antar kelompok ya tadi. Baik Bu. Silakan dikerjakan tugasnya masing-masing. Pukul banyak loh. Jangan pukul-pukul Habib. Siapa yang ngajarin Mas Habib untuk pukul-pukul? Dengan ya Habib. Kita harus baik, harus jaga teman, oke Habib? Oke, kok ini keren biasanya. Ya nggak apa-apa. Namanya kita masih kelas 3 belajar, harus bagus. Ya Habib. Tidak lagi. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanya silahkan tanya ke ibu ya. Ini berarti Oke, ibu akan tampilkan dari suku-suku yang ada tadi. Silahkan anda pilih. tidak boleh kurang. Kan banyak ada suku. Silahkan anda tentukan sendiri suku apa kira-kira yang ada. Di sini kan nggak ada sukunya kan? Nih, silakan tentukan yang mana masuk suku di Jawa Sumatera. Silakan tentukan sendiri. Sini ada 50. Ibu yang sebenarnya ibu boleh pulang ya. Boleh. Selesaikan ini dulu Habib. Salah niat ya. Ya sih dari Ini Sumatera. Kalimantan sukunya Saya Sasa, Jawa, Mas Bagis. iya susah itu. Yes, tapi Bandung itu apa yang ini? Sama susah. Sasa tadi Sasa. Oke. Nah, aktivitas kedua udah dikerjakan. Tanya itu tanya. Ada tanya. Oh, Kalimantan. Ini jangan satu-satu aja yang nomor 1, minimal 3. Ini seperti itu apa nih dari Oke. anak apa sih oh my god mereka Ya bisa bentar nih. gua ada beda yang masuk yang dari Sudah ya. dari Bu, tadi mau ngasih. Tadi kamera ibu di depannya tadi. apa curang Bu, ada banyak di kelas Bu. Jangan menghina seperti itu Habib. Gunakan bahasa yang baik ya. Nah, visi dulu mau finish Boleh jadi. Sebelumnya ini apa ya? Kita itu sudah jadi mantap. Begitu saja. Antara ada. Pindah satu sih. Ya, satu beres. Tahu lagu tadi ada itu. Sumatera ada banyak nama. Ibu itu. satu Saya di Aceh.
sekolahnya suku yang budaya tuh, suku budaya apa? Suku budaya. Batak Sumatera Utara. Bu, udah siap Bu. Sabar Sarah, masih 35 menit video bel tadi baru. Segitunya 35 menit baru. Banten di Banten kan? Provinsi di Jawa tak Banten cuy. Suku Baduy, Baduy itu di Banten. Banten suku Baduy. Baduy itu suku Jawa. Jawa anak Kalimantan. Tak, Sumatera anak. Jawa Barat deh. Mana masuk lagi? Sedikit. Cijalo ya. Ini ya. Sudah, Nanda sudah siap? Sudah. Ada yang ditanyakan? Sudah. Yang ditanyakan Habib, kelompok ini ada yang ditanyakan? Oke, sudah siap semua kita presentasikan? Sudah. Oke, silakan presentasikan semua dapat giliran. Menambah waktu. Nah, untuk aktivitas pertama siapa yang mau duluan? Oke, silakan kelompok Sandi. Silakan perhatikan ke depan kelompok HB. Nanti ibu tanya. Silakan dibacakan dari narasinya dulu. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Udiono Siregar Kapal Laut akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama aktivitas 1 mengenal suku di Indonesia. Nah, di kelas 3 SD Nusantara terdapat siswa dari berbagai daerah. Ada yang dari suku Jawa, Batak, Minangkabau dan juga Bugis. Suatu hari beberapa siswa menertawakan bahasa daerah temannya. Akibatnya temannya menjadi sedih dan tidak mau bermain bersama lagi. Jadi pertanyaannya akan Sandi bacakan. Oke, Sandi silakan. Yang pertama, apakah sikap tersebut baik? Jawabannya tidak. Kenapa Sandi? Karena dengan mengisi bahasa teman itu sama dengan menciptakan perpecahan antara kita. Bagaimana kelompok? Betul Ibu. Betul. Oke, betul. Lanjut yang kedua. Yang kedua, bagaimana cara menghargai
perbedaan suku bangsa dengan tidak mengejek dan menertawakan bahasa atau suku budaya teman lain. Oke, bagaimana kelompok 2 ada beda jawaban? Sama Ibu. Oke, sama. Nah, yang ketiga, sekarang mana? Mengapa kita harus hidup rukun walaupun berbeda suku? Yang pertama, supaya hidup itu bisa menjadi rukun, damai, dan tentram. Yang kedua, untuk mendapat teman akan lebih banyak. Oke, terima kasih. Dari kelompok sini Ibu mau tahu deh jawaban yang ketiga apa? Yang mana yang ketiga ini Ibu, mengapa kita harus hidup rukun walaupun berbeda-beda suku? Jawabannya untuk menjaga kerukunan agar tetap hidup harmonis. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok Budi Siregar. Oke, silakan duduk. Nah, silakan duduk kelompok duduk lagi nak. Nah, untuk aktivitas kedua, silakan kepada kelompok 1. Siapa nama kelompoknya? Pada kelompoknya? Malala Lovers. Malala Lovers. Ayo silakan. Untuk nanti disimak baik-baik ya. Nanti gua akan minta tanggapan dari kelompok Budi Siregar. Oke Ibu. Silakan perkenalkan. Nah, next nikah. Baik, kami dari kelompok Malala Lovers akan menjabarkan hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenal suku di Indonesia. Yang pertama ada Cocokkan saya sebutkan. Yang pertama, Suku Jawa itu ada di Jawa Barat. Kena. Benar. Kena. Yang kedua, Ada di Sumatera Barat. benar. Asmat ada di Papua. Betul. Oke, lanjut. Ada di Sulawesi Selatan. Oke, terakhir. Ada di Kalimantan. Dan karena yang sudah di depan, langsung saja ke yang terakhir. Silakan dibacakan jawabannya. Tuliskan nama suku bangsa yang terdapat pada setiap pulau di bawah ini. Yang pertama di suku di Pulau Sumatera. Contohnya ada suku Minang, Ibu, Gayo, Melayu, Batak. Oke, itu Sumatera dari kalau dari kelompok Budi ada jawaban lain? Ada selain? Ada Melayu, Batriki, dan Duri. Oke, itu tambahannya dari kelompok Budi Siregar. Yang kedua silakan. Suku dari Pulau Sulawesi Ibu ada Bugis, Toraja, Butan, sama Minahasa. Ada tambahan? Ada Makassar, Minahasa, Gorontalo, Ambon. Oke, itu tambahannya ya. Kita lanjut. Suku di Pulau Kalimantan ada Dayak, Kutai, Tidung, sama Makassar. Ada tambahan? Sama Ustaz. Sama? Oke, terakhir. Suku di Pulau Papua ada Asmat, Ayamaru, Dani, dan Korowai. Berarti ada tambahan? Toraja dari Sulawesi ya. Nah, Toraja dari mana? Sulawesi Ibu. Sulawesi. Diperbaiki, jangan seperti itu. Oke, kita jawab benar. Oke. Nah, salah itu hal yang biasa. Jadi tidak ada saling mengejek dan menghina. Oke, bisa lagi? Bisa. Oke, silakan diperbaiki tadi yang apa saja?
Pertama duduk sampai itu berarti. Oke, terima kasih Habib, silakan duduk kembali. Nah, setelah Anda mengerjakan tadi, silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Silakan mengumpulkan ke depan. Perwakilan satu maju ke depan. Anda kumpulkan di sini ya Saki. Nah, itulah tadi kita sudah ada video, materi, explaining, dan juga kita sudah mengerjakan LKPD. Nah, berhubung jam kita sudah hampir habis, Ibu mau Ananda menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini, tapi ke depan. Oke, tadi silakan ke depan, silakan simpulkan apa yang kamu dapatkan tentang pembelajaran kita hari ini. Dapatkan hari ini Bu, Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dihargai dan dijaga. Walaupun berbeda-beda suku, bahasa dan tradisinya, dan kita harus tetap hidup rukun, saling menghormati dan menjaga persatuan sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Saki. Ada yang menyimpulkan lagi di sini? Masih ada lagi Hana? Ada yang menyimpulkan? Ternyata Indonesia banyak sukunya, Bu. Terusnya di Sumatera Barat ada suku Minangkabau, dan juga masih di pecah-pecah lagi ada suku Minangkabau itu, Bu. Kemudian dari Papua ada suku Asma, dari Jawa, terus setiap suku itu memiliki ciri khas, adat, Adat. Lanjut. istiadat, bahasa daerah, tarian daerah, makanan khas. Oke, itu kesimpulan dari Hanan. Ada lagi? Tidak. Oke, cukup ya. Untuk hari ini kita sudah belajar mengenai suku yang ada di Indonesia seperti yang disebutkan tadi, bahwa dengan belajar suku kita diharapkan untuk dapat menghargai teman kita yang berbeda suku. Selanjutnya kita dapat mengenal berbagai suku yang ada di Indonesia, seperti contohnya kita dalam kelas ini saja. Ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh, dan juga kita yang asalnya dari Minangkabau. Itulah penting kita menjaga persatuan yang ada di dalam kelas ini ya, terutama tidak ada di sini yang bertengkar kan? Karena tidak ada yang mengejek-ejek temannya kan di sini. Habib Bu. Ada Habib? Enggak, Bu. Enggak. Oke, Sandi ada? Habib biasa terus Bu. Habib ada menghina Sandi? Enggak, Bu. Oke, enggak ya Sandi. Mengejek? Oh ada? Dia nggak menghina tapi mengejek. Lain kali jangan seperti itu ya Habib. Kita harus menjaga persatuan, harus berteman dengan siapapun, oke Habib? Kita tanya, Bu. Ya tidak boleh yang seperti itu. Itu yang tidak boleh Habib. Kamu kalau kayak gitu tidak boleh. Itu akan menimbulkan pertengkaran. Oke, akan merusak kita yang ada di kelas ini. Bisa ya Habib? Ibu tidak mau lanjut lagi. Maaf ya, Bu Eki. Jangan seperti itu Habib. Kamu, Ibu mau kayak gitu deh. Ibu mau Habib kita mau menurut Sandi sekarang. Maaf saya. Kamu harus minta maaf kepada Sandi, oke? Oke, Sandi dimaafkan. Oke, jangan ulangi lagi ya Habib. Jangan ulangi lagi ya. Jangan diulangi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Dan setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap tidak ada lagi seperti impian Anda. Oke, bisa dipahami Habib? Sekarang boleh bilang. Nah, Ibu berharap tidak ada lagi yang seperti ini, oke? Nah, itulah pembelajaran kita pada
Silakan Habib tutup pembelajaran kita hari ini, tutup dengan doa. Terpada doa siap. Anda. Oke, terima kasih Anda hari ini. Senang belajar hari ini. Oke, senang juga harap untuk kedepannya Anda senang selalu ya belajar, terutama belajar PKN kita pada hari ini. Oke, karena kita sudah tutup, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda semua boleh pulang. Oke, Bu.